mau tanya, apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Kurang semangat, coba sekali lagi. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, hari ini kita mau sekolah minggu. Siapin hati kita, siapkan Alkitab di depan kita biar saat firman Tuhan kita bisa buka Alkitab. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk berkat-Mu ya Bapa, sehingga kami masih dapat mengikuti sekolah minggu hari Minggu ini ya Bapa. Tuhan Yesus, persiapkan hati kami, urapi kami, supaya kami dapat mengerti apa yang Engkau ajarkan kepada kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita angkat pujian Bapakku yang baik. Adik-adik, kita angkat tangan kita. Kita mau katakan, Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, tak pernah berakhir. Kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Adik-adik, sama-sama kita katakan, Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Engkau yang kami perlu, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, tak pernah berakhir. Kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya, tak pernah berakhir, tak pernah berakhir. Kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Yesusku, Kau
Mari kita sembah Tuhan. Katakan haleluya. 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 Adik-adik katakan Tuhan Yesus baik. 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 Adik-adik katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji-Mu, kami siap untuk menyembah-Mu lebih lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Ayo adik-adik kita bangkit berdiri. Colek kakak adiknya, ayo bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri, bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian kudaki-daki. Ikutin gerakan kakak ya. Haleluya. Katakan kudaki-daki. Kudaki-daki, daki-daki gunung yang tinggi turun. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam laut samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kasih senyum yang manis. Di suka kau ada, dukanya di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi ayo lebih semangat adik-adik. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam laut samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Kasih senyum yang terbaik. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus.
coba kakak mau tanya, siapa yang di sini sayang banget sama Tuhan Yesus? Boleh angkat tangannya? Saya. Kita mau angkat pujian I love you Jesus. Pakai gerakan ya adik-adik. Ikutin gerakan kakak ya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. 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 Woo! Adik-adik boleh silakan duduk. Kita akan membacakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Oke adik-adik, puji Tuhan, dahsyat, luar biasa Pentakosta ketiga. Biar kita mengalami Pentakosta ketiga itu juga. Kita sekarang akan membacakan Mazmur 91. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan.
aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terima kasih adik-adik yang sudah membaca dengan lantang Mazmur 91. Sekarang kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Biarlah pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu. Biarlah pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau yang urapi kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa. Berikan hikmat marifat-Mu. Juga berikan kami telinga seorang murid, supaya kami mendengar dengan baik dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Hari ini kita akan berbicara tentang firman Tuhan. Aku pengen cerita nih tentang ada dua sahabat yang benar-benar deket banget. Kira-kira di sini ada nggak yang punya sahabat atau teman yang deket banget sama kalian? Yang cerita-cerita, yang main bareng sama kalian, pasti ada ya. Nah, aku mau bercerita nih. Jadi ada dua orang yang benar-benar deket banget. Namanya siapa? Daud dan Yonatan. Nah, kalian tahu ya Daud itu siapa? Daud itu adalah seorang raja yang nanti dia bakal jadi seorang raja Israel. Yonatan ini siapa kak? Nah, Yonatan dia ini adalah anak dari Raja Saul. Nah, jadi pada waktu itu mereka suka banget bercerita-cerita, suka main bareng. Dan pada suatu ketika si Yonatan dan Daud ini lagi bercerita-cerita kalau bahwasannya ayah dari Yonatan ini tidak suka sama Daud, cemburu sama Daud. Dan kalau kalian tahu Raja Saul ini, dia itu raja yang diurapi sama Tuhan kan pada waktu itu. Tapi dia cemburu sama Daud. Kenapa sih dia cemburu sama Daud? Dia cemburu karena banyak orang yang memuji-muji Daud dibanding rajanya sendiri, raja bangsa Israel, ya itu dia Saul. Dan sampai satu ketika karena saking cemburunya, si Saul ini pengen banget ngebunuh Daud. Dan sampai satu ketika si Yonatan ini sama Daud ini lagi berbincang-bincang nih. Ketika dia lagi berbincang-bincang, si Daud ngomong gini ke Yonatan, Yonatan, sepertinya ayahmu ingin membunuhku deh. Dan sampai akhirnya si Yonatan ngomong kayak gini, kok kamu tahu sih Daud kalau si Yonatan ini pengen ngebunuh aku? Nah, dan sampai akhirnya mereka buat sebuah rencana untuk apa? Kita pengen lihat nih kira-kira Raja Saul ini masih pengen nggak sih ngebunuh Daud? Karena pada waktu itu Raja Saul ini udah berjanji sama Yonatan bahwasannya dia tidak akan membunuh Daud. Dan akhirnya pada waktu itu si Daud pergi deh dia ke Nayot dekat Rama. Nah, habis itu tibalah di sebuah pesta makan. Di sini lagi makan-makan raja, ada raja dan ada rakyat-rakyatnya. Nah, dan pada waktu itu Daud itu diundang di sebuah pesta tersebut. Nah, tapi karena itu mereka buat sebuah rencananya apa supaya Daud itu tidak datang ke pesta itu dan akan dilihat reaksinya apakah si Raja Saul ini mencari-cari Daud apa tidak. Nah, tapi ternyata si Raja Saul ini mencari Daud. Dia nanya ke Yonatan, Yonatan, kenapa Daud temanmu itu tidak datang ke pesta ini? Yonatan bilang, wah aku nggak tahu ya gitu kan. Terus sampai akhirnya si raja marah, sampai akhirnya dia ngelempar apa? Ngelempar tombak ke anaknya sendiri. Dan akhirnya dia mencari-cari Daud. Pada waktu itu Yonatan akhirnya sedih, kenapa ayahnya ingin sekali membunuh Daud. Dan sampai akhirnya si Yonatan ini memberikan sinyal kepada Daud. Ketika Daud bersembunyi, Yonatan memberikan sinyal berupa panah. Kalau misalnya panahnya melewati, berarti tandanya ayahnya si Yonatan ini pengen ngebunuh Daud. Dan sampai saat itu akhirnya mereka bertemu dan si Daud ini bersujud kepada Yonatan, mengucap syukur banget kalau dia punya sahabat seperti Yonatan. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita ngerti kan bahwasannya si Yonatan ini sangat rela berkorban untuk sahabatnya, yaitu adalah Daud. Dia sampai rela-rela untuk membangkang sama ayahnya. Kenapa sih dia membangkang ayahnya? Karena dia percaya kalau si Daud ini emang yang akan diurapi Tuhan untuk menjadi raja. Nah, jadi di sini kira-kira ada nggak
yang mau contoh seperti Yonatan. Dia punya sikap yang rendah hati loh. Walaupun dia anak raja yang mestinya dia bakal jadi raja, tapi dia malah mendukung temannya sendiri, yaitu adalah Daud. Kita harus belajar dari sikap rendah hatinya Yonatan. Kira-kira cerita firman kita pada hari ini sampai di sini. Kita lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau hari ini Tuhan kami boleh Tuhan Yesus sama-sama mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Kau berkati kami Tuhan supaya kami bisa seperti Yonatan ya Tuhan. Untuk mempunyai sikap yang rendah hati dan selalu setia Tuhan sama temannya ya Bapa. Biar kiranya Tuhan kami lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan Yesus untuk datang kepada-Mu Tuhan Yesus. Bahkan rela Tuhan untuk demi nama-Mu ya Bapa. Kalau sebentar Tuhan Yesus kami ingin melakukan kegiatan kami masing-masing Tuhan. Kau berkati kami Tuhan. Supaya kami lebih cintakan Kau lebih dan lagi ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Yang sayang sama Tuhan Yesus katakan amin. Ibadah hari ini udah selesai. Terima kasih adik-adik yang sudah mengikuti ibadah hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus